Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya? Suara saya jelas Bapak Ibu? Cek, bisa dibalas chat atau open mic? Alhamdulillah, Nah, jelas, Pak Ustadz. Kami di Tangerang jelas. Masya Allah, jauh, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa bismillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini dan kita sudah masuk di bulan September 2023. Nah, seperti biasa kami dari Kafah Waris Center memberikan konsultasi waris khusus untuk masyarakat umum secara gratis. Alhamdulillah, ini edisi bulan September 2023. Jadi setiap bulan kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertemu ya melalui Zoom. Kalau di grup kita juga ada konsultasi di WhatsApp grup itu insya Allah setiap pekan. Nah, namun berbeda-beda ya. Nah, Alhamdulillah ini sudah ramai. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Kafawari Center ya sebagai sebuah lembaga edukasi bisnis untuk kajian khusus ilmu waris atau faraid yang mana kami memiliki program pembelajaran, ada seminar, itu insya Allah setiap bulan kami akan berikan dalam berbagai program, bisa cara pembagian waris keluarga, ada cara mudah belajar mewaris, dan lainnya. Kemudian ada program training. Nah, kalau training kami ada program ada per 3 bulan, ya, 3 bulan atau kalau ada request biasanya ada kelas pagi, kelas malam, maka itu bisa per 2 bulan. Nah, itu untuk training, ada training yang betul-betul dasar di mana dengan training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris, itu secara online, atau bisa menghitung waris dalam sehari secara offline, maka Bapak Ibu insya Allah bukan hanya bisa menyelesaikan, jadi bukan Bapak Ibu bisa lagi menyelesaikan konsultasi untuk masalah Bapak Ibu saja, tidak, tapi Bapak Ibu akan bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Artinya, orang lain berkonsultasi pada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu siap bisa menyelesaikannya. Masya Allah, ini yang luar biasanya, ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau sekarang kita ini datang hadir di sini untuk konsultasi nih. Tapi nanti Bapak Ibu di sini saya yakin kami mengundang juga para alumni training yang sudah ikut di Kapal Center agar bisa mengulang-ulang ilmunya, mengasah gergaji istilahnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti ikut terus di kegiatan-kegiatan kita. Nah itu ada training dasar dan ada training lanjutan di mana perhitungannya untuk case-case khusus. Contoh, kalau ada anak dalam kandungan di mana masih belum ya lahir ya, tapi ketika meninggal orang tuanya itu sudah bisa dibagi warisnya. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini ada caranya, perhitungannya khusus. Nah, begitu juga untuk kasus-kasus yang lainnya banyak yang terjadi di masyarakat dan itu ada training lanjutan. Nah, untuk lanjutan ini ya sama kayak sekolah ya, ada tingkatannya, itu per semester. Nah, insya Allah di semester genap kita bilang ya, kalau ganjil semester sekarang semester genap, insya Allah akan ada teknik lanjutan yang akan kami adakan di akhir tahun ini. Insya Allah di bulan November Pak, jadi yang ikut training kemarin alumni, insya Allah di November kita akan ada teknik lanjutan yang pertama. Nah apa saja itu nanti kami akan informasikan khusus kepada alumni. Nah itulah program-program kami. Nah salah satunya sebagaimana program kalau kita membuat usaha, maka ada CSR-nya. Nah, salah satunya seperti inilah ya, sama seperti ini. Kami membuat untuk ya bisa berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Makanya setiap bulan kami akan berikan kepada Bapak Ibu kesempatan. Nah, untuk konsultasi ini kita tidak ada
teori atau tidak ada banyak untuk materi presentasi. Hanya mungkin petua aja nanti atau pesan dari Ustadz ya. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan, bagaimana tahap kita untuk konsultasi ini. Kami akan membaca terlebih dahulu dari pesan yang masuk di pendaftaran. Jika dari pesan masuk pendaftaran orangnya hadir dan nanti bisa konsultasi, itu prioritas utama karena dia sudah memberikan di formulirnya. Nah, setelah itu selesai, maka Bapak Ibu di sini kami kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, bagaimana? Kenapa ada mungkin yang dapat ada tidak? Memang ini ada dalam form dan memang semua tidak semua mengisi karena ada juga di sini yang memang dibagikan langsung melalui Zoom-nya ya. Oke, baik langsung saja bagi Bapak Ibu nanti ketika dibuka kesempatan boleh raise hand. Ada di sana di Zoom-nya itu raise hand-nya paling yang gambar ikon senyum atau itu boleh diklik tangan gunanya agar kami bisa memudahkan mengurut siapa yang lebih dulu untuk menjawab pertanyaannya. Dan boleh juga di chat, tapi kami akan prioritaskan untuk yang raise hand. Karena untuk konsultasi ilmu waris ini itu harus kita interaktif karena akan ada hal-hal yang harus dilengkapi. Nah, itu ada 4 langkah mudah. Yang pertama ini harus lengkap ya. Oke, langsung saja di sini kami sudah menerima. Memang di sini banyak yang tidak mengisi atau kosong, tapi ada 1 orang di sini yang mengisi ya. Namun kita cek dulu apakah Ustaz sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah sudah hadir. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya jelas. Ibu, ya, walaupun ini bukan pembelajaran, tapi kita mari bersama-sama agar kita buka pertemuan kita pertama ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, kami melihat data yang ada. Ini ada Mas Ardi Prayogo. Nah, apakah Mas Ardi Prayogo sudah hadir di sini? Ada ya. Nah, Mas Ardi, kalau ini kita prioritaskan karena sudah menuliskan, namun tadi Mas datanya kurang lengkap ini. Karena kalau sebagai anak laki-laki punya seorang kakak perempuan, nah itu kelengkapannya boleh kita langsung open mic aja, Mas. Kepada Mas Ardi kami persilahkan. Jadi kita ketika diminta untuk open mic, ya disitulah kami bisa bantu. Kalau tidak ya kesulitan nanti. Silakan Mas Ardi. Seperti Mas Ardi sudah hadir, hanya ini bisa Mas Ardi open mic? Mas Ardi dari Jawa Timur. Oke, sepertinya belum bisa ya. Belum siap. Oke, belum siap untuk open. Oke, boleh di chat atau bagaimana? Nah, ya oke, masalah di komputer ya. Di chat aja, di chat lebih lengkap karena interaktif. Kalau yang hanya informasinya batas ya seperti yang dituliskan itu kurang lengkap. Karena laki punya seorang kakak perempuan. Terus bagaimana? Oke. Sambil menunggu, karena ini via chat, kita butuh waktu, kami langsung saja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, ada 35 orang di sini. Silakan raise hand. Angkat tangannya, bukan angkat tangan dalam di Zoom ya, klik raise hand-nya. Silakan siapa? Nah, tapi banyak juga yang menyimak, nggak apa-apa. Hadir, tapi mau menyimak dulu. Mungkin gini, sambil saya informasikan lagi, jadi konsultasi ini, Kafah Waris Center membuka dalam berbagai kesempatan. Pertama, kami memberikan kesempatan untuk konsultasi waris gratis itu per pekan, tapi via WhatsApp group umum. Nah, yang kedua, kami berikan konsultasi waris gratis via Zoom, insya Allah sekali sebulan. Dan yang ketiga, kami juga memberikan konsultasi waris itu private, dan itu dahsyatnya Bapak Ibu bisa masuk grup khusus bersama Ustadz, tapi untuk siapa yang sudah menjadi alumni ya. Atau ketika mulai belajar training, maka Bapak Ibu akan masuk dalam grup ya, di mana orang-orang dalam grup itu adalah orang-orang yang peserta pada training itu. Nah, pada peserta itu mereka akan berada dalam grup bersama Ustadz dan Bapak Ibu bisa bertanya kapan saja. Nah, itu kelebihannya. Nah,
Kalau di grup, kami mengharapkan semua bertanya bisa ke grup. Kenapa? Karena akan menjadi pembelajaran bagi peserta yang lain. Nah, biasanya ada peserta memang tidak bisa langsung bisa menyelesaikan. Nah, ketika ada kasus waris dari tetangga, dia minta nih, "Pak, Bapak kan sudah belajar waris infonya, bagaimana nih Pak, saya ada kasus meninggal ini." Nah, Bapak, Ibu, walaupun Bapak Ibu mungkin masih bingung, sebenarnya sudah bisa tapi masih ragu. Nah, itulah gunanya grup. Nanti Bapak Ibu terima, langkah pertama datanya dapat. Nah, maka Bapak Ibu serahkan ke grup. Nah, grup akan banyak teman-temannya yang akan membantu menyelesaikan. Nah, Ustadz, tinggal verifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut training, ya peserta itu kalau punya kasus bukan lagi bertanya, tapi Ustadz, apakah kasus waris yang saya terima ini benar? Jadi Ustadz akan verifikasi. Yang menyelesaikan adalah Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena sudah belajar. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang hadir, yang alumni training, mohon aktif ya, ikut terlibat, bantu jika ada Ustadz yang bertanya, menanyakan. Oke, apakah Pak Ardi sudah bisa? Oke, sudah ada nih pertanyaannya. Oke, Ustadz, sudah ready Ustadz ya? Langsung saja Ustadz ya, kita bacakan. Ya, boleh dibacakan. Oke, baik. Bismillah. Jadi, saya bantu Tucena. Saya adalah seorang laki-laki, adik dari seorang kakak perempuan. Bagaimana cara menentukan atau ilmu tentang waris? Karena sempat agak bingung ketika berdiskusi dengan orang tua tentang waris, akhirnya kita diskusi bahwa dibagi rata saja supaya adil. Nah, mohon pencerahannya terkait siapa saja yang mendapat ahli waris dan berapa banyak besarannya. Nah, ini pertanyaan utama, apakah bisa dibagi rata dan berapa besarannya? Nah, itu mungkin lebih khusus, tapi datanya mungkin nanti bisa langsung saja Ustaz ya. Oke. Untuk ini Ustaz bisa langsung dijawab Ustaz? Tepat dulu. Ya, mungkin pertama kali kita tetapkan dulu yang wafat siapa ini? Ayah atau ibu atau siapa atau kakaknya tadi? Oke, bisa dicek Mas. Jadi apakah atau belum ada yang meninggal tapi sudah dinyatakan oleh orang tua, karena kalau di sini gitu. Akhirnya diskusi ya, kan diskusi masih ada nih. Agak bingung ketika berdiskusi dengan orang tua. Nah, artinya belum ada yang meninggal atau gimana, Mas? Oh, sudah ada bapak yang wafat. Nah, ini contoh sebagai contoh bapak yang wafat. Mayitnya bapak ya? Ya. Mayitnya bapak, kemudian ketika bapak meninggal, katakan bapak ini posisinya suami ya. Ya, sebagai suami. Nah, ketika wafatnya bapak, apakah ibu atau istri dari bapak masih hidup? Silakan. Nah, ini buku-buku interaktif ya, karena bisanya chat nggak apa. Mungkin hidup lah mungkin ya. Hanya karena pertanyaannya bagi rata bisa kan? Hidup, Ustaz. Dijawab hidup. Hidup ya. Berarti istrinya ada ya, istri. Kemudian anak laki-laki berapa orang, anak perempuan berapa orang? Nah, itu harus didata, Mas ya. Oke, tapi sampaikan aja atau kita contohkan. Nah, atau faktanya aja, bagaimana? Berapa anak laki-laki bersaudara? Anak laki-laki satu ya. Anak perempuan satu. Oke. Jadi enak dia. Sebenarnya jelas. Kemudian ketika wafatnya suami, dalam hal ini bapak ya, apakah kedua orang tua suami ini bapak masih hidup atau tidak ya ketika wafatnya beliau? Orang tua bagaimana, Mas? Gini, Ustaz. Jadi ketika ada orang yang wafat ya, katakanlah mayit ya, ketika ada wafat katakanlah sebagai mayit, orang ini mau kita bagi harta warisnya, maka ada 6 orang yang pertama kali kita data ya. Karena 6 orang ini pasti mendapatkan harta waris. Nah, siapa itu? Pertama adalah suami ya, atau sebaliknya istri ya, suami atau istri. Kemudian bapak dan ibu ya, bapak dan ibu kandung daripada si mayit ini. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan ya. Jawabannya sudah meninggal Ustaz tadi. Oke. Jadi ini kita harus data 6 orang ini karena 6 orang ini adalah orang yang pasti mendapatkan harta waris. Bapak dan ibunya sudah meninggal dua-duanya ya. Sudah meninggal dua-duanya. Sudah meninggal dua-duanya. Berarti kita tinggal data ininya ya. Berarti ini sudah tidak ada ya. Tadi anak perempuan tadi berapa? 1 orang ya? 1 ya? Iya. 1 ya. Nah, kalau seperti ini
maka pembagian harta warisnya istri ada anak laki-laki dan anak perempuan, berapa dapat istri? Bapak Ibu yang sudah ikut training bisa dibantu. Berapa? 1/8. 1/8 ya, 1/8. Nah, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan dapat berapa ini? Namanya asobah bil goiri ya, asobah bil goiri ya. Jadi kalau kita buat asumsi misalnya hartanya 800 juta, anggap aja 800 juta ya. Maka istri dapat berapa ini? 100. Dapat 100 ya, dapat 100. Maka untuk anak-anak dapat 700 ya. Nah, anak-anak dapat 700. Nah, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing 1 ya. Berarti yang laki-laki Ya. Laki-laki dapat 2/3 ya. Iya. Kali 700 ya. Yang perempuan dapat 1/3 dikali 700. Nah, berapa nih? Ada yang bisa bantu kalkulator? 700 bagi 3 berapa nih? 70 bagi 3. Ada yang bisa bantu kalkulator? 700 bagi 3. 466,67. Berapa, Pak? 466,67. Mas Soleh, maksudnya. Oh, yang laki-laki. Yang laki-laki ya, 466,67 ya. Iya, tangan itu. Berarti yang di bawah ini 233 Pak ya. Berarti yang di bawah ini 233,33 ya. Nah, seperti itu ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi seperti ini pembagian warisnya menurut hukum Al-Quran ya, ilmu faraid. Jadi istri dapat 100, kemudian anak laki-laki dapat 466,67, anak perempuan dapat 233,3 ya, seperti itu. Nah, ini bagian asalnya ya, bagian asalnya. Nah, pertanyaannya ya tahu jawab. boleh di-mute dulu, Pak. Dibantu mute Pak Rahmat. Ya, nah, pertanyaannya tadi, bolehkah harta waris ini dibagi rata di antara semua ahli waris? Jawabnya adalah yang pertama, hukum asalnya wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid ya. Kenapa? Karena membagi harta waris sesuai dengan ilmu faraid itu hukumnya wajib. Ya, itu perintah dari Al-Qur'an ya. Ada di surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Di ayat 11 juga ditekankan tentang pembagian waris ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali kita bagi dulu sesuai dengan hukum faraid. Dan disampaikan kepada semua ahli waris ini haknya masing-masing. Jadi istri haknya 100, anak laki-laki haknya sekian, anak perempuan haknya sekian. Nah, bolehkah setelah itu bagi rata? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh dengan catatan ya, dengan syarat. Syarat yang pertama, masing-masing ahli waris ini mengetahui dulu bagian asalnya ya. Bagian asalnya itu sekian. Kemudian yang kedua ya, dibuat simulasi seandainya dibagi rata. Nah, ini kalau bagi faraid hasilnya begini. Bah, kalau dibagi rata itu kita tinggal buat di sampingnya kalau dibagi rata. Berarti ini kan tiga orang ya, 3 orang. Berarti tinggal 800 dibagi 3. 800 dibagi 3 berapa Bapak Ibu? Bisa dibantu kalkulator kalau dibagi rata ini? 266,67. 266,67 ya. Ini 266,67. 266,67. Nah, ini kalau dibagi rata ya, seperti itu. Nah, kalau mau dibagi rata, pertama disampaikan dulu hak masing-masing ahli waris, kemudian disampaikan juga kalau bagi rata. Berarti kan kalau kita lihat kalau dibagi rata di sini akan ada ahli waris yang bagiannya bertambah dan ada juga yang berkurang. Nah, yang berkurang itu yang laki-laki ya, yang laki-laki. Dari 466 berkurang jadi 266. Nah, kalau yang perempuan di sini semuanya bertambah. Maka yang laki-laki ini dimintai persetujuannya. Ya, dimintai persetujuannya supaya kemudian hartanya itu bagiannya dihibahkan sebagian kepada ahli waris yang lain. Ya. Nah, kalau ahli waris yang laki-laki ini setuju,
setuju, maka itu baru boleh dilakukan. Jadi bagi rata itu nanti dasarnya itu bukan karena dianggap lebih adil, ya tidak, tapi karena ahli waris yang laki-laki sudah diberikan haknya, lalu kemudian dia menghibahkan sebagian haknya kepada ibunya dan kepada saudara kandungnya yang perempuan. Nah itu dia, itu dasarnya ya. Yang kedua ya, jadi yang pertama diberitahu dulu haknya, dihitung dulu secara faraid, yang pertama. Yang kedua diberitahu dan diminta persetujuan kepada ahli waris yang laki-laki. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, yang paling penting bahwa ahli waris yang ada ini kalau ketika membagi rata seperti ini, tidak boleh menganggap bahwa pembagian rata ini lebih adil daripada pembagian menurut Al-Quran. Ya, jadi harus dibangun keyakinan bahwa membagi rata ini dasarnya adalah ahli waris yang laki-laki menghibahkan sebagian haknya kepada ahli waris yang perempuan yang mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Nah seperti itu Pak, penyelesaiannya ya. Jadi kalau disimpulkan, yang pertama dibagi dulu sesuai dengan hukum faraid. Yang kedua, kalau ingin bagi rata, maka dilakukan langkah-langkah yang seperti tadi. Kalau tidak setuju ya sesuai itu ya Ustadz ya. Kalau betul, yang ya. laki tidak setuju ya sesuai faraid ya. Betul ya, sesuai faraid. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Baik. Kalau secara pertanyaan sudah terjawab ya Pak Mas ya. Sudah terjawab ya. Ya, oke. Baik. Sudah terjawab semuanya, jadi pembagian juga sudah disampaikan oleh Ustadz. Jadi ini Bapak Ibu yang hadir nih luar biasa nih, alumni cepat nih. Jadi kalau ada peserta kenapa bisa mengatakan lihat tembok itu langsung bisa terjawab ya seperti ini. Sebenarnya kata kuncinya sudah ada. Jika ada anak laki-laki ya sudah, walaupun ada banyak ya penerimanya, ada 23 lagi mungkin kalau Bapak Ibu lihat itu, nah selesai. Makanya bisa ngeliat tembok itu langsung terjawab, tinggal hitung-hitung saja lagi ya, kalkulator ada tadi ya. Saya gampang saya kalau gitu ya. Nah alhamdulillah semoga sudah terjawab. Jadi tadi Mas Artia, kita selesaikan dulu secara ilmu faraid atau hukum Islamnya. Kalau memang dibagi, ini biasanya kekeluargaan lah, karena gitu permintaan itu. Secara kekeluargaan lah kita bagi rata. Nah, sarannya tadi sudah terjawab Ustaz. Semoga sudah terjawab. Baik, langsung saja untuk pertanyaan berikutnya. Ini bukan pertanyaan sepertinya. Menyampaikan ya. Oke, seperti Pak Haidir Muhammad Nasir ya. Sudah hadir ya Pak Muhammad Nasir dari Kota Medan, Mas. Ya, oke. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan berarti ya. Alhamdulillah senang bisa ikut hadir. Berikutnya ada di sini ada Bu Fin ya. Assalamualaikum, terima kasih sudah tergabung. Yang akan saya tanyakan, saya mempunyai adik ipar laki-laki meninggal. Adik ipar laki-laki meninggal. Laki-laki ya, berarti suami ya. Nah, kemudian dia masih mempunyai ibu dan saudara laki-laki 2 orang. Saya hapus saya dulu ya. Ibu dan saudara laki-laki ya? Iya. Dia masih ada ibu. Jadi mayit ada ibu dan saudara laki-laki 2 orang. Kemudian istrinya masih. Kita baca dulu istrinya. Sementara anaknya semua perempuan. Nah, berapa orang nih? Anaknya semua perempuan 3. Perempuan 3 ya. Nah, kemudian saat setelah meninggal istrinya, langsung buat notaris dengan memaksa ibu dan saudara laki-lakinya untuk tanda tangan persetujuan bahwa harta semua jadi miliknya. Nah, gitu. Miliknya ini siapa? Nyanya itu siapa? Yang tadi yang ada mempunyai adik ipar laki-laki. Ya, nyanya siapa nih? Pertanyaan oke, lanjut dulu saja pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara menggugatnya kalau mungkin? Kedua, apa hukumnya untuk istri tersebut? Oh, istri berarti yang menggugat ya? Jadi mayat meninggal suaminya ya. Kemudian ahli warisnya ada ibu, kemudian ada istri ya. Sepertinya istri berarti. Dia masih punya ibu dan saudara laki-laki 2 orang. Sementara anaknya semua perempuan 3.
Ya. Saat setelah meninggal istrinya saat meninggal suami tadi, istrinya langsung buat notaris. Nah, berarti istrinya, Ustaz. Oh gitu ya. Istrinya Ya. langsung Oke. buat notaris dengan memaksa ibu, saudara laki-lakinya itu juga untuk tanda tangan persetujuan bahwa harta semua jadi miliknya. Nah, itu bagaimana? Iya, ya. Oke. Ya, Atau kita tanya yang bertanya ya. Oke. Betul nggak pemahamannya begini? Oke. Biar izin Ibu Vin mungkin boleh open mic. Kalau bisa open mic, silakan. lebih bagus karena kita harus interaksi agar lebih. Ya, silakan Ibu. Atau boleh dicek kalau apakah sudah benar asumsi yang dibuat oleh Ustadz? Seperti itu. Bagaimana Bu Vin, masih ada? Kayaknya open mic aja, silakan Ibu. Dari pertanyaan tadi saya memahami mayitnya itu adalah suami, kemudian ketika meninggalnya suami, ibu kandungnya masih hidup. Ya, ibu kandung dari suami ya, kemudian betul. saudara kandung laki-lakinya ada 2 orang, kemudian anak perempuannya ada 3 orang, lalu kemudian istri ya, istri yang masih hidup gitu. Ya, silahkan Ibu, apakah seperti ini pemahamannya? Bagaimana Bu Vin? Ya betul Pak, maaf. Oke. Betul ya, seperti ini ya. Oke, silakan Ustaz. Oke, baik. Nah sekarang kita bagi dulu menurut hukum faraid ya. Nanti baru kita jawab pertanyaannya tadi. Bapak Ibu di sini hadir alumni training. Ibu dapat berapa di sini? Ada anak perempuan? 1/6. 1/6. Oke. Kemudian istri dulu ya, saya tanya dulu. Istri ada berapa? 8. Istri 1/8. Oke, baik. Anak perempuan 3 orang? 2/3. Dapat 2/3 ya. Kemudian saudara kandung laki-laki? Asoba. Dapat asoba ya. Oke, asoba ya. Kalau kita selesaikan KPK-nya berapa Bapak Ibu ini? 24. KPK 24 ya. KPK 24 ya. 24. Berarti Ibu dapat 4 ya. 4. 24 bagi 6 kan 4 ya. Ya. 24 bagi 3 8 kali 2 16 ya, 16. 24 bagi 8 3 ya. 3. Oke. Maka yang asobanya dapat berapa ini? 1. Dapat 1 ya. Dapat 1. Ini kita jumlahkan jadi 24. Oke, berarti Ibu dapat 4/24 ya. Nah, kalau kita asumsikan hartanya misalnya biar cepat 240 juta ya. 240 juta, maka istri dapat berapa itu? 40 ya. 80. Dapat 40 ya. 40 ya. 40 ya, 40 ya. Saudara laki-laki ini dapat 1/24 ya. Kali 240 dapat 10. Nah, ini langsung aja dapat 160 ya. Ini dapat 30. Nah, gitu ya. Kalau penyelesaian secara faraid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ditanyakan bahwa ketika wafatnya suami, kemudian si istri ini langsung memaksa ibu dan saudara laki-laki supaya semua harta itu diberikan kepada istri, gitu ya. Istri mungkin plus anaknya ya. Mungkin gitu pertanyaannya Bu ya. Betul Pak. Ya, jadi begini Bu ya. Yang pertama kita pahami dulu filosofi pembagian harta waris dalam Islam ya. Jadi dalam pandangan Islam ya, harta yang dimiliki oleh mayit ini ya, harta yang dimiliki mayit ini itu adalah hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada mayit, kepada suami ya. Nah, kemudian ketika mayit itu wafat, maka si pemilik harta itu mengambil kembali titipannya ya. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepunyaan Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi ini ya, termasuk harta yang dititipkan kepada si mayit. Nah, ketika mayit itu wafat, maka si pemilik harta itu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali titipannya dan kemudian dialah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendakinya ya. Nah, siapa yang dikehendaki oleh Allah
itu ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Jadi Allah yang menentukan ketika wafatnya suami, seandainya suami ini punya harta misalnya ya 240 juta, maka Allah memberikan dari 240 juta harta suami itu kepada ibunya sebanyak 40 juta. Kepada saudara kandung laki-lakinya 10 juta. Nanti kalau 2 orang bagi 2 ya. Kalau anak perempuannya ada 3, berarti 160 ini nanti dibagi 3. Nah, si istri sendiri itu cuma dapat 1/8-nya, 30. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, inilah hak yang secara syar'i diberikan oleh Allah kepada masing-masing ahli waris ini. Dan kepemilikan harta dari suami, begitu suami wafat itu otomatis pindah. Jadi tidak diperlukan persetujuan yang lain-lainnya, ya. Tidak diperlukan. Jadi otomatis pindah kepemilikan hartanya suami. 1/8-nya itu langsung pindah ke istrinya. 1/6-nya langsung pindah ke ibu kandungnya. Dan seterusnya. Ya. Maka kalau ada salah satu dari sini, ya, misalnya istri ya, itu kemudian menggugat dan mengambil semua yang lain, maka hukumnya adalah dia mengambil harta yang bukan haknya. Yang lebihnya ini. Ya. Hak dia hanya 1/8. Maka secara hukum fikih, ya, secara hukum fikih dia tidak memiliki hak untuk mentasarufkan, ya. Mentasarufkan itu artinya melakukan pengelolaan terhadap harta yang tidak sah dimiliki. Baik itu dijual, diinfakkan, termasuk diwariskan, ya. Itu tidak sah semua. Kenapa? Karena memilikinya sendiri tidak sah. Nah, oleh karena itu maka si istri itu tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan aktivitas yang membuat haknya orang lain itu berpindah kepada dirinya, ya, seperti itu. Boleh saja dia meminta, tetapi harus ada kerelaan daripada ahli waris yang lain. Nah, kalau dia minta berarti dia mendapatkan pemberian. Tapi kalau kemudian dipaksa, lalu kemudian dipindah kepemilikan seperti tadi, ya, baik melalui notaris ataupun yang lain, maka itu hukumnya tidak. Kalau dalam Islam itu hukum kepemilikannya tidak sah. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Ibu. Nah, si istri tadi itu harus dikasih tahu ya, hukumnya seperti itu dan disadarkan. Nah. Semoga sudah terjawab, Bu ya. Ya, seperti itu. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Oke, baik. bagi Bapak Ibu yang lain juga yang menyimak jadi masukan nanti ketika ada hal-hal yang sama terjadi berarti sudah tahu jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan di sini, nggak ada yang raise hand, Ustaz, tapi nggak apa, kita bacakan aja yang ada di chat, karena di chat masih masuk. Oh ya gitu. Ya, nah, mungkin. di chat ini, ini ada dari Pak Mas Ardi tadi, boleh saya tambahan, karena ini umum dan ini penting. Kenapa? Karena masalah utang itu prioritas harusnya ya. Nih, kalau Bapak yang main itu masih ada utang, bagaimana Ustaz? Boleh Ustaz bantu jelasin itu dulu, karena itu yang masih. Iya, jadi kalau mayat meninggal, ya, maka harta yang ditinggalkan itu tidak boleh langsung dibagi kepada ahli waris. Ya. Kenapa? Karena harus diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban yang ada pada harta tersebut. Nah, apa kewajiban yang harus ditunaikan? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 disebutkan nimba diwasiatin audain. Setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang-utangnya. Nah, Al-Quran itu memang menyebutkan wasiat dulu baru utang. Tetapi Rasulullah mencontohkan bahwa utang dulu yang diselesaikan. Ya. Jadi utang dulu yang diselesaikan, baik utangnya kepada sesama manusia maupun utangnya kepada Allah. Dalam ilmu fikih, utang kepada Allah itu didahulukan. Ya, baru kemudian utang kepada manusia. Nah, utang kepada Allah itu apa? Yang pertama, kalau dia punya utang zakat harta yang belum ditunaikan. Yang kedua, kalau ada nazar, ya, nazar yang belum ditunaikan, itu utang kepada Allah. Baru kemudian utangnya kepada manusia. Nah, utangnya kepada manusia itu berupa utang harta, bukan utang budi ya. Kalau utang budi kan tidak sulit untuk dinilai ya secara nominal. Jadi utang harta ya, baik itu dalam bentuk uang ataupun benda mungkin ya. Nah, itu juga diselesaikan dari harta miliknya mayit.
Kalau itu sudah selesai, baru kita cek apakah si mayit ini ada meninggalkan wasiat. Nah, wasiat ini juga ada ketentuannya. Yang pertama, jumlahnya tidak melebihi 1/3 dan kemudian tidak ditujukan kepada ahli waris. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kemudian sisanya harta itu yang dibagikan sebagai harta waris. Nah, gitu, Bapak Ibu. Oke, baik, sudah terjawab ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin tidak semua di sini yang ikut seminar juga ya. Kalau ikut seminar itu alhamdulillah kami sudah berikan kalau hal-hal yang dasarnya atau umumnya tentang waris. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, kalau untuk lebih jelas, lebih lengkap dalam penyelesaian, maka itu di training. Jadi ini memang kita harus penting ya, karena utang itu akan ditagih, akan tertuntut sampai di akhir nanti kalau tidak ditunaikan. Itu Ustaz ya. Jadi Ya, betul. itu dulu diutamakan. Kadang kita mikirnya bagi-bagi waris, sementara utang ternyata almarhumanya masih ada. Jangan sampai kita menghabiskan uang sebelum terbayarkan. Kasihan nanti si mayitnya. Ya, Iya, berkatung-katung gitu. Oke, jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita belajar. Ya, kami sarankan bagi yang memang ada waktu. Mungkin kalau nggak ada waktu, insya Allah ada solusi, kita ada rekaman videonya. Nah, tapi yang memang ada mau ya, ya kalau dana murah lah kami berikan insya Allah itu dengan biaya khusus. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan ilmunya dahsyat ini. Nah, ini kita lanjut dulu. Ada chat juga dari Pak Nasir, Ustaz, adakah buku panduannya? Wah, kalau kami di sini mungkin saya bantu jawab aja Ustaz ya. Iya. Kalau di training sebenarnya kalau Pak Nasir nanti atau teman-teman Bapak Ibu lainnya ikut training, maka insya Allah Bapak Ibu nggak perlu buku, karena ada peserta kami yang mengatakan dia beli buku ataupun mengikuti belajar di tempat lain juga, itu malah makin pusing. Jadi ikut training bersama Kafawari Center, karena dia menggunakan metode yang berbeda. Jadi metodenya tidak pakai hafal-hafalan, hitung-hitungan pakai tabel-tabel, tidak. Tapi menggunakan teknik mind mapping dan metode Bagan. Nah, ini yang membuat beda. Nah, tapi kami tetap ada berikan panduannya e-book. Nah, dalam bentuk e-book, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, jadi Pak Nasir, kalau mau itu nanti ketika ikut training, nanti akan diberikan e-booknya dan langsung bisa dapat ilmunya. Ilmunya bahkan bisa diteruskan nanti ke orang-orang. Nah, setelah selesai berhenti belajar, kita Bapak Ibu yang ikut di training akan terus bisa belajar di grup-grup WhatsApp private atau khusus untuk alumni. Nah, juga kami akan undang di acara-acara biasanya seminar ya, konsultasi. Makanya di sini hadir, kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, dengarkan, wah ini cepat mereka menjawab. Kenapa? Itulah biasa, itu media latihan juga nih, mengulang kaji ya, merefresh apa yang sudah dipelajari. Alhamdulillah luar biasa, saya salut juga sama peserta alumni ini. Cepat ya Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz berarti udah biasa nih. Udah kelihatan. Nah, semoga kasus-kasus yang lain lemparkan ke grup, insya Allah dibantu sama Ustadz juga. Ya tadi Pak Ibu sudah menyelesaikan dulu biasanya. Jadi itu jawabannya ya, mau beli bukunya. Jadi kalau mungkin kalaupun Ustadz mau nambahkan, boleh Ustadz, siapa tahu dia, karena pertanyaannya itu tadi. Mohon jawabannya. Tunggu. Iya, jadi apa namanya? Sebenarnya kita ada, kalau ditanya buku ya, kita ada membuat buku yang kita susun untuk keperluan praktis ya, training. Jadi sebenarnya ada banyak buku yang kita jadikan sebagai referensi, terutama buku-buku induk dalam ilmu waris ya, baik karangan apa namanya, ada banyak ya kita pakai yang ada di referensi di buku yang sudah kita buat. Nah, tetapi pada umumnya buku-buku yang ada itu memang menggunakan teknik dengan cara dihafal ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti tadi ini ya, misalnya ibu itu dapat 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Itu kalau kita baca buku ilmu faraid itu penjelasannya sangat panjang ya. Apalagi ketika dijelaskan siapa itu furu. Furu itu siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, ada cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ditambah lagi saudara kalau untuk ibu ini. Nah, itu penjelasannya cukup panjang. Nah, bagaimana supaya belajar ilmu faraid itu menjadi lebih ringkas dan lebih menyenangkan, itu kemudian kita buat buku sendiri ya, dengan cara kita peringkas ya, kemudian dibuat beberapa teknik supaya ada semacam shortcut ya. Shortcut itu artinya jalan pintas. Jadi tidak perlu dihafal semua, tetapi apa yang perlu dihafal itu diringkas dalam bentuk
shortcut tadi ya. Jadi apa namanya kata-kata kunci ya, kata-kata kunci supaya kemudian materi itu bisa dipahami ya. Kenapa? Karena kalau kita materi training itu kalau di kuliahan itu biasanya dibutuhkan waktu 1 semester ya. Alhamdulillah kita bisa ramu dalam bentuk training. Kalau offline itu bisa kita buat dalam 1 hari insya Allah ya. Jadi 8 jam materi kuliah yang 1 semester itu kita bisa padatkan. Nah tentu saja dengan teknik yang diperbaharui ya, dengan teknik mind mapping. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau bukunya kita pakai buku-buku yang standar lah dalam ilmu faraid. Nah seperti itu. Oke, semoga. Nah, tapi langsung jawab nih, Mas Allah, ini semangat nih. Pas kebetulan di Medan, Pak ya, berarti kapan dia akan di training di Medan? Insya Allah itu hari Ahad Pak, biasanya tanggal 10. kalau offline ya. Ada. Nah, nanti informasinya di akhir akan kami informasikan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan Pak ya. Nah, ini nanti kita jawab lebih lengkapnya di akhir. Oke, berikutnya ada dari dulu. Oke, berikutnya ada dari Bu Lucy. Oh iya, ada ini Bu Lucy. Bu Elizabeth ya. Maaf mau tanya Ustadz, ada seorang suami meninggal. Boleh kita suami meninggal. Ahli warisnya meninggalkan 3 anak perempuan. Sama ya. Oke, terus lanjut. Sebelum suami meninggal, istrinya pergi dari rumah menikah dengan laki-laki lain. Wah, ini ditinggal Ustadz. Sebelum suaminya meninggal ya? Iya. Istrinya pergi dari rumah menikah dengan laki-laki lain. Sedang kondisi si wanita belum dicerai oleh suaminya yang meninggal. Oke, istri menikah lagi. Tapi kondisinya belum dicerai oleh suaminya yang meninggal. Iya. Yang meninggal masih ada ibu dan 3 saudara perempuan. Masih ada ibu dan 3 saudara perempuan. Bagaimana pembagiannya? Iya. Ketika wafatnya suami berarti si istri sudah menikah dengan orang lain tapi dia belum diceraikan oleh suaminya ya. Ya Ustaz. Oh gitu ya. Jadi kalau seperti itu maka pernikahan istrinya dengan laki-laki lain itu sebenarnya itu batil ya. Tidak sah ya. Kenapa? Karena dia masih menjadi status istri daripada suaminya yang sah. Nah ini bagaimana? Itu sebenarnya kalau di dalam fikih itu nanti akan dibawa kepada qadhi itu untuk kemudian diputuskan. Jadi dia harus dipisahkan itu dengan suaminya yang kedua. Nah tinggal dilihat keputusan daripada suami pertama apakah akan menceraikan istrinya atau tidak. Ya. Nah kalau sudah diceraikan berarti hubungan suami istri itu menjadi terputus ya. Nah seperti itu. Jadi kalau maaf Ustadz, saya tidak tahu itu apa sudah diceraikan secara siri atau tidak. Yang jelas untuk di pengadilan agama belum masuk suratnya gitu loh. Enggak, kalau si suami sendiri ada mengucapkan talak enggak? Wah itu saya enggak tahu masalahnya. Nah itu dia harus kita pastikan ya. Jadi kalau tapi saya yakin kalau normal itu biasanya suami itu pasti akan mentalak kalau istrinya seperti itu ya. Tapi ya kita lihat kenyataannya ya. Jadi kalau misalnya sudah ditalak ya, kalau sudah ditalak sudah diceraikan maka si istri itu tidak lagi menjadi ahli waris ya. Kenapa? Karena kan dalam ilmu faraid itu ada 3 sebab kita bisa mendapatkan harta waris. Yang pertama sebab karena pernikahan, itulah suami atau istri. Yang kedua sebab karena nasab. Nah itulah anak, bapak, ibu, dan seterusnya. Atau sebab karena membebaskan budak. Nah ini sebab membebaskan budak kan sekarang tidak ada, berarti tinggal 2. Ya, sebab karena pernikahan dan sebab karena nasab. Nah itu nanti dicek aja ya, dicek aja apakah si suami sudah menceraikan atau tidak. Kalau ibu gimana menurut ibu? Apakah sudah diceraikan atau tidak? Ini maksudnya Ustadz, itu si istri itu ketika meninggalkan beberapa bulan kemudian tuh dijemput sama keluarga. Oh, suami kondisi menerima, memaafkan. Setelah itu sebulan kemudian dia kembali lagi ke laki-laki itu, pergi lagi meninggalkan rumah. Kemudian beberapa suaminya gimana? Suaminya ya stres lah Ustadz. Soalnya anak-anak dibawa semua Ustadz.
Gitu ya. Anaknya itu dibawa istrinya semua ya. Setelah itu beberapa bulan kemudian Suaminya suaminya meninggal. sakit, iya meninggal itu. Iya. Itu harus penetapan dulu, Bu ya. Yang pertama penetapan dulu apakah si suami sudah mentalak istrinya atau tidak ya. Bisa jadi dalam sakitnya dia marah lalu kemudian mentalak istrinya ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah ditalak ya, maka istri ini sudah tidak termasuk ahli waris. Jadi dia dicoret dari ahli waris. Misalnya sudah ditalak, berarti tinggallah anak perempuannya 3 orang plus ibu dan saudara perempuan 3 orang. Iya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang ikut training, anak perempuan 3 orang dapat berapa ini? 2/3, Ustaz. Dapat 2/3 ya, 2/3. Kemudian ibu kandungnya dapat berapa? Ada anak perempuan? Anak perempuan dapat 1/6. 1/6 ya. Kemudian saudara perempuan 3 orang dapat apa nih? Saudara perempuannya sudah ketemu dengan anak perempuan nih. Ketemu anak perempuan. Oh iya. Jadi apa namanya? Asobah Al-Ghairi. Asobah ma'al ghairi ya. Asobah ma'al ghairi ya. AM betul ya. Nah, 3 dengan 6 berarti KPK-nya berapa Bapak Ibu? 6. 6 ya. Berarti anak perempuan dapat. Layarnya hilang, Ustaz. Layarnya hitam. Oke, sudah ya. Oke, 6 bagi 3. 2 kali 2 4. Nah, ini tidak ada. Kemudian ini dapat berapa? Dapat 1. Berarti apanya dapat berapa? 1 ya, 1. Nah, totalnya 6 ya. Berarti anak perempuan ini dapat 4/6 ya dari harta. Kalau kita anggap aja hartanya 600 juta biar cepet ya. Maka ini dapat 400 ya. Nah, si ibu dapat 100 dan ini juga dapat 100 ya. Jadi saudara kandung perempuan 3 orang ini tinggal dibagi 3 ya. Bagi 3. Masih dapat 33, sekian ya. Yang anak perempuan tadi juga dibagi 3 kan Ustaz? Ini juga dibagi 3, 400 bagi 3 ya. Nah, nanti per orangnya berapa tinggal di kalkulator. Nah, seperti itu Ibu cara pembagian warisnya. Kalau si istri sudah ditalak ya. Kalau istri ternyata suaminya belum talak bagaimana? Kalau si istri belum talak maka si istri sini dapat seberapa Bapak Ibu? 1/8 ya. 1/8 ya. Nah, ini kita anggap sudah ditalak ya. Kalau belum ditalak, ini di capture aja dulu Ibu ya. Kita tambahkan aja di sini. Ini dapat 1/8. Ini dapat 1/8. Berarti KPK-nya jadi berapa kalau 1/8? 24. KPK-nya jadi 24. Ini jadi 24 ya. Kita ganti jadi 24. 24 berarti ini jadi 16 ya. 16. Ini dapat 3. Ini 4. Berarti sisanya berapa Bapak Ibu? 1. Dapatnya 1 ya. 1 ya. Nah, ini nanti tinggal diganti aja ini per 24 semua ya Bapak Ibu. Tinggal dikali harta aja ya. Jadi kalau hartanya 240, misalnya harta 240 juta, berarti ini dapat 16/24 dikali 240. Ini dapat 160 ya. 160. Berarti ini dapat 30, ini 40, ini dapat 10. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal dibagi 3. Yang ini bagi 3 juga karena 3 orang kan. Nah, seperti itu. Per orangnya berapa nanti tinggal dibagikan aja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini Bu, kalau belum diceraikan. Nah, gitu cara pembagian harta warisnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, sudah paham. Udah paham ya? Oke. Ini udah sampai melebar nih ke kanan. Tapi alhamdulillah luar biasa nih Pak. Tetap menjawab dengan mudah. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih banyak nih
Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini tadi, ini sudah Pak Nasir tadi, Insya Allah di Kota Medan. Nah, wah ini Ibu Tanti nih dari Tangerang, Masya Allah. Setuju ikut training membantu lebih mudah, paham hal baru. Iya. Ini pengalaman saya. Terima kasih Bu Tanti ya. Ini luar biasa, banyak emang yang memang apalagi tekniknya beda Bapak Ibu. Teknik mind mapping ini seperti di layar itu ya, itu salah satu yang sudah kami bangun Bapak Ibu. Ya, terpuskan matanya, pendengarannya untuk mendengar, melihat, dan nanti aktivitasnya juga. Karena dari awal sampai akhir praktek latihan itu akan kita berikan. Langsung kita lanjut di sini banyak chat untuk edisi September ini sepertinya Ustaz ya. September ceria ya. Ya, silakan. Ibu Ani, kalau almarhum menyampaikan dari almarhum menyampaikan wasiat hanya ke salah satu anak perempuannya tanpa didengar oleh anak-anak yang lain, berlakukah wasiat tersebut? Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Ustaz. Isi wasiatnya apa? Wah, iya. Boleh disampaikan isi wasiatnya apa? Lebih enak ya kalau apa isi wasiatnya. Boleh silakan Bu disampaikan. Untuk anak laki-laki barangkali ya. Ya kan dia berwasiat hanya didengarkan oleh anak perempuan. Tapi isi wasiatnya apa kan belum tahu. Boleh Bu Rani apa nih masih hadir? Halo Bu Rani, mana kita lihat dulu ada Bu Rani. Ya. Silakan Ibu, mungkin open mic aja biar kita tahu fakta kasusnya bagaimana. Jadi kita bisa berikan solusi secara lengkap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, dari beberapa tanah yang dipunyai oleh almarhum, ya. Itu oleh almarhum katakan, nanti kalau saya sudah meninggal, sebagian tanah itu dibuatkan jadi pesantren. Oh, dibuatkan jadi pesantren. Nah, itu kan wasiatnya kan, bukan diberikan ke salah satu anak ya, enggak ya? Bukan. Oh, gitu ya. Oke, baik. Berarti yang wafat ini sudah wafat Bu sekarang ya? Sudah wafat. Jadi wafat itu suami, ayahnya ya, bapaknya ya? Iya, ayah. Oke, ketika wafatnya ayah, apakah ibu masih hidup, istrinya? Ibu masih hidup. Ibu. Anak laki-laki ada, anak perempuan berapa? ada. Anak laki-laki berapa orang Bu? Anak laki-laki ada 4, perempuan ada 4. Anak perempuan ada 4. Kemudian ketika meninggalnya suami, apakah bapak dan ibu dari suami ini masih hidup atau sudah meninggal? Semua udah nggak ada. Semuanya nggak ada, berarti tinggal Nggak ini ya. Oke, baik. Kemudian tadi wasiatnya, apa wasiatnya tadi Bu? Wasiatnya mengatakan dari Tanah, ya? sebagian harta, ya tanah. Kalau diperhitungkan tanahnya itu yang diwasiatkan itu kalau perhitungan sepertiganya sudah ini lebih dari bukan lebih ya, kurang dari seluruh harta yang ditinggalkan. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi pertama kalau ada wasiat, tadi kan sudah disebutkan wasiat itu pertama tidak ditujukan kepada ahli waris ya. Jadi kalau si suami tidak boleh berwasiat untuk ibunya, ibu di sini istri ya, maaf. Istri dan anak laki-laki, anak perempuan ya. Karena ini bagiannya mereka, ini Allah yang ngatur ya, Allah yang ngatur. Maka tadi wasiatnya sebagian hartanya itu di tanah itu untuk dibangunkan pesantren. Iya. Yang pertama kita lakukan itu adalah mendata semua harta yang ditinggalkan oleh mayit. Itu dulu ya. Jadi baik harta yang bergerak, harta tidak bergerak, maupun semua hak-haknya mayit yang masih ada pada orang lain. Misalnya punya piutang yang ada pada orang lain itu didata dulu semua. Nah, kemudian ini dinilai ya, berapa nilainya secara nominal. Lalu kemudian dikeluarkan tadi kewajiban-kewajiban ya, seperti membayarkan utang, mengeluarkan nazar kalau ada, kemudian termasuk biaya pengurusan jenazah. Nah, kalau itu sudah selesai semua, kemudian sisa harta yang ada itu dikeluarkan dulu untuk wasiat. Ya, dikeluarkan dulu untuk wasiat. Nah, wasiat ini tadi
jumlahnya yang wajib dilaksanakan itu maksimal 1/3 daripada sisa harta tadi ya, setelah dibayarkan utang, nazar dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal dilihat apakah jumlahnya sampai 1/3 atau tidak yang diwasiatkan untuk pesantren ini. Enggak sampai dari 1/3. Cuman yang jadi pertanyaannya, kalau diwasiatkannya ke anak yang perempuan, berlaku nggak itu? Jadi pertanyaan saya, Ustaz. Oh ya, berlaku ya, tetap berlaku. Berlaku Jadi ya? Ya, Karena nggak ada didengar sama anak-anak yang lain. tetap berlaku ya. Jadi meskipun didengarkan oleh salah satu anak, bahkan bukan anak, katakanlah tetangga yang dengarkan, itu tetap berlaku. Apalagi kalau dituliskan ya, itu lebih kuat lagi. Dituliskan oleh si almarhum ketika masih hidup, lalu kemudian dia sampaikan supaya ini dilaksanakan ketika dia sudah wafat. Jadi teknisnya nanti dikeluarkan dulu untuk pesantren ini, ya, harta itu dikeluarkan, baru kemudian sisanya dibagikan kepada istri dan anak laki-laki dan anak perempuannya. Nah, seperti itu, Bu. Iya, baik, makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, barangkali Bapak Ibu tadi ada butuh rekaman ini. Kami karena tidak tahu Bapak Ibu dari mana saja yang hadir ini kan, jadi mohon absennya kami berikan di sini di chat sudah kami kirimkan. Masuk Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan diklik nanti, silakan isi datanya. Akan kami japri langsung ke WA yang aktif yang Bapak Ibu isikan. Jadi silakan diisikan, nanti akan kami kirimkan rekaman acara kita pada malam hari ini, ya bisa diulang. Ya, itu informasi tambahan. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ahsen ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah membagi harta peninggalan si mayit juga termasuk fardu kifayah, di samping memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengkuburkan? Oke, pertanyaannya. Iya, jadi kita sudah pelajari di seminar, kalau melaksanakan pembagian harta warisnya itu hukumnya fardu ain ya. Jadi setiap mayit yang wafat itu wajib hartanya dibagi sesuai dengan hukum faraid. Itu hukumnya fardu ain setiap kasus kematian. Nah, yang fardu kifayah itu adalah masyarakat yang akan membantu pembagiannya. Ya, jadi kalau misalnya ada salah seorang masyarakat yang kemudian sudah membantu keluarga mayit dalam pembagian harta waris, maka itu sudah cukup. Sama hukumnya ketika kita membantu untuk ada yang menyolatkan, ada yang mengurusi mengkafani, termasuk mengantarkan ke pemakaman, itu kan fardu kifayah ya, seperti itu. Jadi yang fardu kifayah itu adalah membantu perhitungannya, membantu bagaimana solusi penyelesaian pembagian harta warisnya. Nah, adapun melaksanakan pembagiannya secara hukum faraid itu fardu ain. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, dibedakan ya. Ya, semoga bisa. Karena penting ini. Oke, baik, kalau begitu alhamdulillah. Lagi yang belum absen dulu ya. No, nanti ada yang saya nggak bisa absen lagi, nggak bisa ngisi data, kirim datanya. Nah, kalau bagi yang nggak bisa Bapak Ibu, nggak apa-apa, berarti Bapak Ibu sudah pernah absen karena datanya ini linknya sama. Jadi bagi yang baru bergabung malam hari ini mungkin bisa berhasil, bagi yang tidak bisa nggak apa-apa karena sudah terekam berarti sebelumnya. Jadi nggak bisa 2 kali ya, supaya nggak double. Oke, langsung berikutnya sudah terjawab kembali. Bu Vin ini sepertinya udah ikut belum ya? Banyak pertanyaan ini nambah lagi nih. Ya, boleh silakan. Bu Vin, maaf Ustaz, mau nanya lagi, seorang suami meninggal mempunyai 2 anak laki-laki. Suami meninggal punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Istrinya sudah meninggal ya? Oke. Atau Bu Vin kan hadir tadi ya, maksudnya baru bisa buat polemik biar enak. Atau saya baca dulu ya, biar nanti Bu Vin bisa lanjut. Saat mereka berumah tangga, si ibu membuat pembagian antara hartanya waris dari keluarga besarnya. Ini memang lebih gampang kalau kita interaktif ini. Mungkin Bu Vin boleh langsung saja karena ini panjang dan butuh interaksi langsung dengan Ustaz. Ya, boleh dijelaskan aja Bu Vin ya.
Maaf Pak Ustadz, tapi suara saya lagi bindeng ini, makanya saya dari tadi nulis. Iya. Nggak apa-apa nih. Oh, Jadi ibunya itu waktu menikah dengan suaminya, dia sudah komit apa gimana, pokoknya dia karena memang dia dari keluarga besarnya mendapatkan waris yang lumayan agak banyak. Iya. Jadi saat dia berumah tangga, dia membagi antara warisan dia sendiri dengan harta bersama. Iya. Nah, saat meninggal itu suaminya, dia membagi warisnya hanya yang harta bersamanya aja. Iya. Sementara Betul. harta warisnya dia yang dari keluarga besar itu tidak dibagi. Iya. Yang saya tanyakan, benar enggak yang dia lakukan? Itu aja. Terima Iya. kasih. Oke. Baik. Jadi gini, jadi ada suami ya menikah dengan istri ya. Sebelum suami menikah dengan istri, ini kan ada bawa harta ya, ada harta bawaan ya. Baik itu katakanlah waris ya dari orang tuanya, dari orang tua suami, kemudian katakanlah harta pencarian, kemudian Waris dari keluarga istri, Bu, Pak. enggak, ini kita anggap dulu si suami itu punya waris, punya harta pencarian, kemudian ada anggap aja misalnya harta pribadi ya, baik itu dari pemberian orang atau dari usaha dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian si istri sebelum menikah dengan suami itu kan juga punya harta pribadi ya, baik itu waris dari orang tuanya ya. Kemudian ketika dia sudah menikah dengan suami, dia sebelum menikah itu kan ada mahar ya, maka itu menjadi miliknya istri, mahar ya. Kemudian termasuk harta pribadi ya, harta pribadi itu baik katakanlah pemberian dari orang tua, harta pribadi pemberian dari suami, atau hasil usahanya ya, dia bekerja gitu. Nah kemudian mereka menikah ya, setelah menikah itu kan kemudian ada harta bersama, ada harta bersama. Di mana harta bersama ini itu sudah terjadi peleburan antara harta suami dan istri ya. Boleh jadi setelah menikah mereka kemudian bersama-sama membeli aset ya, katakanlah ada kendaraan, ada rumah dan lain sebagainya, tanah dan lain sebagainya. Nah untuk harta bersama ini pada umumnya itu tidak lagi bisa dibedakan berapa kontribusi suami dan kontribusi istri. Kenapa? Karena sudah melebur. Nah bagaimana kalau ada salah satu dari mereka ini meninggal? Maka caranya adalah harta bersama ini kita bagi dua dulu ya. Jadi intinya harta waris itu adalah harta miliknya mayit yang dibagi. Maka kita harus identifikasi kalau suami yang meninggal, maka harta bersama ini kita bagi dua dulu. Ini 50% milik suami, 50% miliknya istri ya. Seperti itu. Nah, ketika suami yang meninggal, maka harta suami yang dibagi. Mana harta suami yang dibagi? Yang pertama 50% miliknya ditambah dengan harta suami ini. Nah, inilah ketika suami meninggal, harta inilah yang dibagi menjadi harta waris. Jadi 50% milik istri itu dikembalikan lagi ke istri. Harta waris istri dari orang tuanya itu dikembalikan menjadi milik istri, termasuk maharnya ketika nikah itu dikembalikan ke istri, termasuk harta pribadi milik istri. Itu tidak menjadi harta waris ketika suaminya yang meninggal. Kenapa? Yang jadi mayit suami, maka hartanya suami yang dibagi. Nah, gitu. Begitu juga sebaliknya, ya, sebaliknya. Kalau istri yang meninggal, maka harta mana yang dibagi? Itu harta yang ini. Nah, gitu ya. Saya buat warna merah ya, mungkin tidak begitu kelihatan ya warna merah ini. Nah, gini dia, ya. Jadi ini kalau istri yang meninggal, harta istri itu adalah 50% dari harta bersama plus harta milik istri, waris dari orang tuanya, mahar, dan harta pribadi, maupun harta-harta lain yang menjadi milik istri. Jadi kalau suami yang meninggal, nanti harta istri dikembalikan dulu ke istri, lalu kemudian nanti istri, kalau seperti ini faktanya, itu dapat 1/8 dari harta milik suami. Nah, kemudian sisanya nanti diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, ketika suaminya meninggal, maka
waris istri yang didapat dari orang tuanya itu dipisahkan lebih dahulu, itu sudah tepat, ya. Karena waris istri dari orang tuanya itu bukanlah milik suami. Nah gitu. Kecuali kalau si istri yang meninggal, ya. Kalau si istri yang meninggal, maka harta yang dibagi itu adalah keseluruhan harta milik istri, mulai dari 50% harta bersama ditambah waris istri dari orang tuanya. Ditambah maharnya, mungkin istri punya perhiasan-perhiasan dan lain sebagainya, itu digabungkan semua menjadi harta milik istri. Nanti suami, kalau seperti ini faktanya, suami dapat 1/4 dari sini. Nah, gitu, dari total ini. Setelah selesaikan kewajiban tadi. Jelas ya, Ibu ya? Paham banget ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Nah, ini mantap nih. Over ya, langsung ada disebut kadang-kadang 14. Tadi ada yang menjawab 23. Oke. Mantap. Ya, keren juga Ustaz ya. Kita buat nanti ya nama terus angkatan berapa gitu ya. Oh, gitu ya. Terima kasih Over ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada Pak Nasir. Sekarang ada kesempatan bertanya. Nasir insyaallah ikut training. Wah, ini kita bantu banyak orang juga Pak ya. Ya, sekaligus bisa Silakan bantu banyak orang. Pak Nasir. Karena memang giliran Pak Nasir berikutnya. Silakan Pak Nasir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Yang pertama tadi saya sudah chat tadi ya, tapi saya ulang lagi lah Ustaz ya. Ya, boleh. Lebih interaktif lebih enak. Ini karena menyauti permintaan dari sahabat saya. Begini Ustaz, saya ibaratkan suami istri atau orang tua dari saudara Soleh. Ya. Orang tua daripada Soleh tadi menghibahkan kepada Soleh, ya. Ya, ya. Soleh tadi lantas kemudian mendapat kaplingan tanah, kemudian beliau bangun dari orang tuanya bangun, ya. Dibangun, bangunannya permanen, lantas si Soleh tadi wafat. Ya. Nah, dalam pernikahannya itu, tadi pada pernikahannya dia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Oke, lanjut. Ya, Pak. Mayitnya tadi suami ya? Iya. Mayit suami, kemudian ada istri Pak tadi ya? Ada istri, ada anak. Istri, anak laki-laki berapa orang, Pak? 2 putri, 1 putra. Ya, terus lanjut. Jadi orang tua Soleh tersebut, dia meminta dikembalikannya semua yang sudah dihibahkannya itu dikembalikan ke atas nama orang tua Soleh. Ketika wafat anaknya itu ya? Iya, setelah wafat. Iya. Nah, jadi gimana solusinya Ustaz? Hukumnya apa dan solusinya seperti apa? Si orang tua itu punya anak selain Soleh, ada lagi yang lain Pak ya? Ada Ustaz. Ada ya? Ada. Di dalam hukum faraid, orang tua itu boleh menghibahkan harta kepada anaknya. Jadi ketika dia masih hidup dan dia memberikan, maka itu hukumnya hibah ya. Tapi kalau misalnya dia sandarkan nanti setelah kematiannya, maka itu nanti hukumnya adalah wasiat ya. Tapi karena dia berikan ketika dia masih hidup, maka itu hukumnya adalah hibah. Jadi selama dia sudah memberikan itu, maka itu sudah pindah kepemilikan kepada anaknya. Nah, tetapi untuk hibah ini memang ketika orang tua itu wafat, itu nanti akan ada hukum menyangkut tentang hibah orang tua kepada anak. Itu dari kisah Nu'man bin Bashir ya. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir itu ada meriwayatkan hadis bahwa orang tuanya Bashir itu pernah datang menghadap kepada Rasulullah ya. Jadi meminta supaya dipersaksikan ada hibah dari Bashir kepada Nu'man. Lalu kemudian Rasulullah menanyakan apakah saudara Nu'man yang lain itu juga diberikan. Nah, ternyata yang diberikan itu cuma Nu'man saja.
Nah, oleh karena kemudian setelah itu Rasulullah ini ada banyak beberapa versi ya hadisnya, intinya pemberiannya Nu'man itu kemudian dikembalikan ya. Jadi Rasulullah kemudian menasihati supaya Nu'man kalau mau menghibahkan harta kepada anak, semua anak itu diberikan ya, semua anak diberikan dengan bagi rata ya, dengan atau jumlahnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti itu sudah terlanjur, nanti pemberian orang tua kepada salah satu anak itu bisa dimasukkan ke dalam namanya waris muqaddam ketika dihitung ya, ketika dihitung. Jadi si anak itu dianggap sudah diberikan waris yang mendahului. Nah, tinggal nanti dihitung total harta yang ditinggalkan orang tuanya yang sudah terlanjur diberikan itu dimasukkan seolah-olah belum diberikan. Nanti tinggal dihitung berapa bagian yang sudah diberikan, nanti berapa bagian untuk ahli waris yang lainnya. Nah, seperti itu untuk harta yang sudah diberikan. Nah, tapi kalau yang tadi itu nanti untuk si orang tua itu nanti kalau misalnya sudah terlanjur diberikan kepada soleh ya, maka hartanya yang lain itu berarti tinggal dihitung, si soleh sudah diberikan, tinggal dihitung secara faraid nanti untuk bagian anak yang lain berapa gitu ya, seperti itu. Atau kalau dia masih hidup berarti dia bagi rata kepada seluruh anaknya. Jadi apa yang diberikan kepada soleh itu nanti tinggal menjadi waris bagi ahli warisnya, termasuk orang tuanya itu nanti pasti dapat dari si soleh tadi. Gitu, orang si tua soleh tadi sudah juga memberikan kepada anak-anaknya, menghibahkan karena dia masih hidup ya. Yang lain. Iya. Sudah ada. Tadi yang menjadi pertanyaan mendasarnya tadi, kan tanya sudah diberikan ke anaknya. Anaknya kemudian anaknya sudah setelah dia nikah, dibangunlah suami istri tadi kan, soleh sama istrinya. Dibangun dan meninggal si soleh tadi. Lantas orang tua si soleh tadi menarik kembali, dialihkanlah semua hak milik tadi, sertifikat milik itu dikembalikan lagi kepada orang tua si soleh gitu. Gimana itu? Oh, itu tidak bisa lagi, Pak, karena kan itu sudah menjadi milik anaknya, karena kan sudah. Dan lagi pula tadi kan disebutkan anaknya yang lain juga mendapatkan pemberian yang sama gitu. Berarti itu tadi yang sudah diberikan itu tinggal menjadi waris dari Pak Soleh tadi. Nah, seperti itu, Pak. Jadi gimana saat ini kan sekarang kan sudah terlanjur ini ditarik kembali hak miliknya itu, sertifikatnya itu sudah dikembalikan lagi kepada orang tua soleh. Nah sekarang ini menerawang lah ini istri dan anak-anaknya ini. Dibicarakan aja secara kekeluargaan, Pak, supaya apa yang sudah diberikan kepada soleh itu kan berarti sudah menjadi miliknya Pak Soleh. Nah, nanti itu tinggal menjadi waris ketika Pak Soleh itu meninggal. Jadi si orang tua nanti pasti dapat. Solehnya kan meninggal, Ustaz. Solehnya meninggal. Iya, Pak Soleh sudah meninggal. Berarti itu dia menjadi punya itu satu orang istri, waris dari Pak Soleh. Iya. Orang tuanya, bapaknya masih hidup, Pak ya, ketika wafatnya Pak Soleh. Ibunya masih hidup juga? Masih. Oh ya, berarti bapak dan ibu masing-masing dapat 1/6, nanti istrinya dapat 1/8. Ada anak laki-laki, Pak ya? Ada. Nah, tadi anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan sisanya. Jadi kalau seperti ini tadi gambarannya, jadi pembagiannya itu karena bapak ibunya masih hidup, maka si istri ini dapat 1/8. 1/8. Ini nanti dapat sisa ya, dapat asoba. Kemudian bapak itu dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6. Nah, seperti ini Pak pembagiannya. Anaknya dapat berapa? Anaknya dapat sisanya. Dapat sisa. Jadi laki-laki berapa, laki perempuan berapa? Kita hitung sama-sama Pak ya. Baik, Ustaz. Bapak Ibu 866 KPK-nya berapa? 24. KPK 24 ya, KPK 24. Berarti istri dapat berapa nih? 3 ya. 3. Bapak dan Ibu masing-masing 4 ya. 4. Berarti sisanya berapa nih? 4, 7. Berapa? 13 ya? 13. Nah, 13 ya. Jadi 13. Jadi kalau hartanya 240 juta,
Tinggal bagi. Berarti ini dapat 30 juta ya. 30 juta, ini 130 juta. Ini 40, ini dapat 40. Nah, kemudian yang laki-laki perempuan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, Zakari mislu hazil unsayain ya. Di laki-laki 2/3 banding perempuan itu 2/1 ya, 2/1. Laki-lakinya 1 orang, berarti kita kali 1. Yang perempuan 2 orang kita kali 2 ya. Berarti ini 2 kali 1 2, ini 1 kali 2 2. Totalnya 4 ya. Maka yang laki-laki dapat 2/4 dikali harta untuk anak, ini 130. Kalau yang perempuan masing-masing dapat 1/4 dikali 130. Ini tinggal dikali aja per orang. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Ustaz. Penjelasannya cukup detail, cuma yang jadi masalahnya gini, Ustaz. Kan sekarang sudah dialihkan kembali nih ke nama orang tuanya atas desakan dari adik-adik iparnya, ya kan? Oh gitu. Iya. Jadi tuntutan hukum ini bisa nggak dibawa ke ranah hukum pidana, Ustaz? Biasanya diselesaikan di hukum pengadilan agama dulu, Pak. Karena kan ini masalah waris ya. Waris itu ke pengadilan agama. Tapi sebaiknya dibicarakan di keluarga dulu, Pak. Artinya kan semua anak sudah diberikan haknya. Karena sudah diberikan haknya, maka bagiannya Pak Soleh itu ya berarti sah menjadi miliknya Pak Soleh. Karena semua anak yang lain sudah diberikan juga harta. Gitu. Sudah dibicarakan, Ustaz. Tapi kedua orang tua Soleh tadi itu tetap sudah dialihkan pun, Ustaz. Sudah dialihkan. Sudah atas dialihkan, nama dia. Nah, gimana itu, Ustaz? Ya dibawa konsultasi ke pengadilan agama dulu, Pak. Nanti kan dia akan dipanggil dulu, dibuat penyelesaian secara kekeluargaan dulu sebelum diselesaikan secara hukum. Kalau dibawa ke ranah pengadilan agama kan biasanya itu lebih memberikan opsi-opsi, Ustaz. Opsi-opsi damai, penjelasan. Tapi kalau dia kekeh juga tak mau, Ustaz? Nanti mereka akan kasih ini, Pak. Kasih solusi berikutnya. Artinya dari pengadilan agama bisa melakukan tindakan untuk menyita. Kalau nanti disidangkan, pasti kan nanti keputusannya kan bersifat mengikat, Pak. Iya. Ah, gitu dia. Iya. Jadi ini bisa dibawa ke ranah kesidang, tapi memang melalui pengadilan agama, Ustaz, ya? Pengadilan agama, Pak. Iya, pengadilan agama biasanya. Kalau dibawa hukum konvensional, Ustaz? Kalau konvensional, wallahu alam, Pak, ya. Nanti penyelesaiannya mungkin tidak pakai hukum faraid kalau konvensional, ya. Gitu ya. Iya. Jadi intinya begini, Ustaz, sampai akhirnya yang mengalihkan berita acara itu kan itu pihak notaris, ya kan, Ustaz? Iya, iya. Yang sudah sertifikat. Iya. Itu non Muslim, Ustaz. Oh, non Muslim. Non Muslim itu dia sampai menangis dia, Ustaz. Membuatkan berita acara itu gitu. Oh, gitu ya. Nah, sementara beliau ini sudah haji dan haja, Ustaz, orang tua soleh tadi itu. Iya, iya. Ngeri kan, Ustaz? Iya, jadi perlu disadarkan, Pak. Mungkin bisa minta bantuan, ada orang tua di sana atau ustadz yang disegani itu bisa memberikan nasihat ya. Sudah, karena kan sudah juga ya. Sudah juga ya. Cuman pengadilannya belum, Ustaz. Oh, pengadilannya belum. Iya ya. Karena kan sekali lagi kalau kita bicara tentang harta waris ini kan bukan sekedar memperebutkan harta ya, tapi ini adalah menyangkut tentang pemberian dari Allah kepada masing-masing ahli waris. Yang kalau kemudian ada orang yang mengambil bukan haknya, berarti dia mengambil harta secara tidak sah, gitu. Dan itu nanti kembali kepada imannya saja. Ya kembali kepada iman. Dan kalau itu bukan haknya, nanti akan hilang juga, ya seperti itu. Iya. Kapan ke Medan lagi, Zat? Ya, kita di Medan, Pak. Kita di Medan. Tanggal 10 hadir, Pak, ya, Pak Nasir ya. Tanggal 10 nanti. Ini saya akan mengumumkan setelah ini. Oh, boleh informasi nanti saya lebih lanjut ya. Oke, setelah ini ya. Karena pertanyaan sudah habis. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Nasir, terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah habis juga pertanyaan nih, kalau Pak Asep ini informasi nih, alhamdulillah luar biasa Pak Asep. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya akan lanjutkan untuk memberikan informasi
Ya, ini saya coba. Oke, share screen. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang belum absen, nanti coba absen terlebih dahulu untuk mendapatkan rekaman, karena barangkali tidak semua yang sudah melakukan absen pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Karena Bapak Ibu, kita setiap bulan ada. Jadi kalau yang sudah pernah ikut dan ikut lagi, maka otomatis dapat itu. Nah, ini tadi saya coba berikan kelihatan ya. Nah, silakan bisa diklik yang atas atau yang bawah tadi yang sudah diberikan. Kemudian informasi juga kalau ingin melihat kegiatan kita ada di websitenya www.kafahwariscenter.com. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah bergabung atau belum, nanti boleh tanya saya kalau yang belum. Kalau yang sudah, maka di sini akan kami informasikan. Ya, Bapak Ibu, kalau grup konsultasi ini khusus yang WA hari Selasa. Dan ini info belajar apa saja yang akan kita berikan, jadwalnya kapan, itu akan diinfokan di sana. Nah, berikutnya kami ingin juga mengingatkan tentang informasi-informasi yang kekinian ini bahwa ilmu waris ini sangat penting dan kami sudah mengingatkan beberapa kali, alhamdulillah peserta sudah merasakan banyak manfaatnya. Dan kami ingin bagikan ini bagi Bapak Ibu kita mengulang ya yang sudah dapat. Tapi inilah pesan penting dari orang tua kita, di mana ibu ini umur sudah 80 tahun waktu itu, sekarang sudah 81 berarti. Karena ikut ilmu waris ini atau training ini sangat tertarik dan alhamdulillah diajak oleh anaknya, jadi bertiga mereka sama orang tuanya, bapak dan ibunya yang sudah lebih kurang 80 tahun keduanya. Nah, awalnya sang anak bilang, bapak saya atau orang tua saya ini, ibu saya itu udah tua, ingin belajar juga masih, dan ketika mau belajar biasanya itu akan naik ke kamar, jadi butuh kamar untuk menginap atau istirahat saat biasanya pagi jam 10, jam 12, terus sore asar. Nah, karena kita kalau belajar offline ini Pak, dari Ibu dari pagi sampai sore. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ternyata ketika acara berlangsung, ibu ini tidak ada naik ke kamarnya atau tidak jadi pesan kamar malah. Kenapa? Karena sangat tertarik atau merasakan sangat gimana terlalu. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa yang dia rasakan, mari kita tonton saja rekaman video ini. Ya, ini sangat menginspirasi dan semoga bermanfaat nih bagi Bapak Ibu, semakin semangat untuk belajarnya. Oke, langsung saja silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar,
rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya, mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini, sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu, bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron, dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, itulah tadi ada peserta yang dari online dan offline ya. Online kita bisa lihat bisa merasa mudah enjoy dan bisa sudah menyelesaikan kasus waris, padahal belum selesai belajarnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal beberapa case yang terjadi di lapangan, faktanya kita lihat ya, tentu ini ingin terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Makanya kita perlu belajar ilmu waris ini dan kita bagikan ke anak-anak kita dan orang lain. Nah, ini Rasulullah juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa akan ada terjadi pertikaian atau orang-orang yang berseteru ya di antara saudara-saudaranya. Nah, artinya apa? Kita memang
nggak bisa hindari kalau memang kita tidak dapatkan ilmunya. Makanya kalau kita belajar, insya Allah ya kita bagikan ilmunya, baik itu ke anak kita, keluarga kita khususnya ya. Nah, di Kapal Body Center, alhamdulillah kami membantu masyarakat dan peserta itu lebih mudah belajarnya. Kenapa? Karena kami memberikan dengan metode yang khusus ya, di mana kami di sini ya dengan menggunakan metode bagan dan teknik mind mapping. Di mana mind mapping ini, Bapak Ibu jangan bingung apa itu mind mapping, harus belajar lagi, tidak. Bapak Ibu hanya mencontek, nah, gitu. Karena teknik mind mapping ini kami yang buat. Tapi dengan teknik mind mapping inilah yang akan memudahkan Bapak Ibu membuat mudah dan enjoy atau menyenangkan belajarnya. Kenapa? Karena kami ya kalau Bapak Ibu modalitas belajar kemarin ada yang ikut seminar yang sebelumnya ya, 3 modalitas belajar itu baik itu penglihatan, pendengaran, ya, visual, auditori, kinestetik itu dapat semua. Nah, selain itu kami juga berikan fasilitas yang lengkap Bapak Ibu. Nah, inilah dia salah satunya e-book yang kami berikan, 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris, di mana Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana kalau memang lagi butuh ya. Jadi e-book ini kelebihannya sudah digital ya. Kemudian Bapak Ibu akan kami juga berikan bagan waris, di mana bagan-bagan ini untuk melatih merekam ke otak. Jadi mind mapping, memetakan di pikiran. Jadi bagaimana di pikiran kita, di otak kita itu terekam, makanya ada peserta melihat tempo itu bisa terjawab. Kenapa? Karena temponya itu seperti terlihat langsung bagan-bagan seperti yang sudah ada. Nah, ini kita buat latihan demi latihan dari pertemuan pertama sampai akhir, ya bagan waris, ada yang berisi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu akan kami berikan lengkap. Nah, kemudian dari awal sampai pertemuan akhir itu kita sudah langsung praktek atau training atau latihan, karena sesuai nama training artinya kan latihan melatih. Nah, Bapak Ibu di situ harus terlibat aktif, karena ketika Bapak Ibu aktif maka akan semakin mudah proses mind mapping-nya itu. Nah, inilah dia membuat Bapak Ibu akan semakin mudah dan menyenangkan dalam belajarnya. Nah, bukan hanya dalam pertemuan di saat kita training, tapi di luar pertemuan, di dalam grup akan kami berikan juga latihan selama masa training. Nah, Bapak Ibu ada juga sertifikat dan juga diberikan grup WhatsApp konsultasi private. Nah, grup WhatsApp ini akan digunakan selama training untuk tadi soal-soal latihan dan menjawab soal. Kalau online ya, kalau offline tentu ini ada grup khusus tapi tidak menjawabnya dalam soal ya, dalam online. Nah, berikutnya Bapak Ibu, inilah informasi yang kami berikan bahwa ada training kelas pagi dalam waktu dekat. Ini khusus yang jauh-jauh ya, ini ada yang dari, alhamdulillah peserta kita Bapak Ibu, ada sudah alumninya dari Aceh sampai Papua. Nah, di sini mungkin ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, Jawa. Nah, inilah kami sarankan untuk ikut kelas online. Nah, kalau Medan dan sekitarnya offline tentu itu pilihan terbaik, karena banyak orang inginnya online, ingin offline, tapi nggak bisa ya online lah pilihannya. Nah, apa yang akan diberikan ini lengkap Bapak Ibu bisa baca sama-sama, memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya, rincian asbabul furud dan asobah. Makanya tadi Bapak Ibu kan dia itu ada A. Nah, itu apa? A, B, A, M. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar asbabul furudnya. Kemudian ada penghalang-penghalang waris nih, siapa saja penghalang warisnya, dan langsung praktek menghitung waris. Nah, Bapak Ibu akan ada juga ada cara order akan dijelaskan juga lengkap. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar kelas pagi, maka itu insya Allah kita mulai di hari Sabtu nanti. Ya, semoga tidak ada halangan, maka kita akan mulai di hari Sabtu tanggal 9 September 2023. Dan untuk waktunya jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau kelas pagi itu 4 kali pertemuan, karena waktunya lebih lama ya. Nah, kemudian untuk kelas Medan, kelas offline, itu trainingnya bisa menghitung waris dalam sehari. Nah, ini langsung beda ya, kalau tadi para pemuda penyelesaian kasus waris. Nah, sekarang udah masuk ke angkatan ke-17 ya. Nah, materi sama, nah kapan pelaksanaannya? Insya Allah kalau ini kita adakan di 10 September hari Ahad nanti. Lokasinya di mana? Di Residen Puri Hotel saya di Jalan Puri, itu dekat Jalan Singamangaraja, itu ada Jalan Puri atau dekat Hotel Madani, nggak jauh itu. Kalau Bapak Ibu di Medan mungkin tahu ya. Ini nanti kami kasih map-nya juga sekalian. Nah, nanti Bapak Nasir, inilah informasinya. Nah, ini Pak nanti kalau di kelas Medan ini seharian bedanya itu ya, waktu ini juga dari jam 8 sampai jam 17.00. Ya. Oke, baik. Ya, siap. Nah, biaya trainingnya, oke, ini informasi untuk biaya. Biaya untuk online itu normalnya ya, tapi 500.000 kami sudah coret karena banyak permintaan khusus. Ya, kalau kita lihat training umumnya sudah di atas 1 juta.
Karena ini training, bukan seminar ya. Dan ini ilmu praktis dan ilmu yang bisa kita gunakan bukan hanya dunia, tapi sampai akhirat, insya Allah akan membawa kita selamat ya. Nah, untuk offline itu 750.000 itu juga kita sudah. Nah, berapa khusus peserta yang hadir, yang malam pada hari ini? Sebenarnya untuk peserta-peserta sekarang ini kami berikan harga promonya seperti online itu saat ini 295.000 dan offline 350.000. Nah, memang ada sempat kita berikan kemarin 450.000. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau saat ini kami sudah tidak ada diskon, tapi Bapak Ibu kami kasih khusus jika berdua, ya khususnya mungkin yang offline nih, karena ada peserta kita di Bapak, anak membawa bapak dan ibunya. Ada juga bapak dan ibunya membawa anaknya gitu ya. Jadi kebalikannya. Kenapa? Karena ingin berbagi belajar. Jadi kalau bapak ibu membawa atau ikut yang belajar itu 2 orang, 3 orang atau lebih, maka harganya juga kita berikan khusus ya. Jadi kalau berdua, kalau online itu bisa 500.000. Kalau maaf ini offline-nya salah. Yang dibawa offline-nya. Nah, yang offline itu bisa 600.000. Nah, ini tapi berlakunya hanya sampai 7 September, artinya lusa ya. Kalau Bapak Ibu sudah belum transfer sampai 7 September, maka harganya akan kembali ke harga normal. Nah, Bapak Ibu, oke, ini kita keluar. Nah, ini ya, kita kembali ke sini. Nah, ini harga tadi Bapak Ibu kalau mau offline 600.000 itu berdua. Jadi kalau Pak Nasir bisa berdua itu 600.000 saja. Dan bagi Bapak Ibu yang online mungkin bisa ajak temannya ikut lagi dan lainnya ya. Nah, oh ya ada pertanyaan bagaimana kalau yang sudah ikut belajar training mau receipt. Nah, bagi yang receipt ini tidak membayar senilai ini ya, untuk online hanya 100.000 dan offline hanya 150.000 saja. Nah, untuk daftar kelasnya itu ada kelas ya Medan dan kelas pagi di sini. Ini kami akan berikan juga di chatnya bagi Bapak Ibu siapa tahu. Karena di chatnya ini kalau Bapak Ibu nanti di datanya ini kalau Bapak Ibu sudah klik pendaftaran maka informasi lengkapnya ada nanti di otomatis dapat balasan WA-nya. Nah ini ya sudah kami kirimkan di chat. Nah itu mungkin bisa membantu Bapak Ibu. Jadi inilah beberapa informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, sudah juga ternyata banyak yang mundur ya. Ini peserta-peserta yang sudah ikut training nih, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kami akan undang Bapak Ibu yang sudah ikut training di acara-acara kami yang insya Allah banyak akan kita berikan kepada peserta umum. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan undangan kami nantinya ya. Kalau ada undangan berarti ada kemungkinan dapat gratis ya untuk seminar-seminar yang lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikut silahkan langsung daftar, dan untuk kelas ini sudah semakin dekat waktunya. Semoga Bapak Ibu di sini masih ada 20 orang, semoga hadir semua ya. Amin. Alhamdulillah tadi hari ini sangat ramai sampai 50 orang tadi hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Antusiasnya luar biasa, bagi para alumni juga luar biasa yang membantu sangat cepat dan mudah menjawabnya. Nah, semoga Bapak Ibu yang belum ikut training juga bisa nanti seperti alumni yang sudah ada. Baik, itulah informasi yang bisa saya berikan. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan dulu closing statement pesan-pesan dari Ustaz, bagaimana pentingnya mungkin Bapak Ibu sehingga ikut training insya Allah. Bapak Ustaz, closing statement. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan training ya, baik yang online maupun offline ya. Kalau offline kita ketemu langsung di Medan, trainingnya dari jam 8 pagi sampai dengan sore ya. Hadir. Ya, insya Allah. Jadi training 1 hari ini sebenarnya kita berupaya untuk merangkum pembelajaran ilmu faraid yang biasa dipelajari 1 semester, itu kemudian kita buat teknik namanya teknik mind mapping ya. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan dan kita buat namanya sehari bisa menghitung waris. Nah, target kita semakin banyak orang-orang yang bisa menghitung waris dan membantu pembagian waris di masyarakat. Nah, kenapa seperti itu target kami? Karena Rasulullah SAW itu ada memberikan informasi kepada kita, yaitu tentang kondisi di akhir zaman.
Dan itu kita sudah mulai rasakan sekarang ini. Nah, apa informasi dari Rasulullah? Rasulullah mewasiatkan kepada kita dari Abi Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nasa. Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsah. Ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu faraid itu akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini di akhir zaman. Dan ini sudah mulai kita rasakan sekarang ini, Bapak Ibu. Tadi kita sudah pelajari bahwa setiap muslim yang wafat itu hukumnya fardu ain, ya, hartanya itu dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, karena ini fardu ain berarti harus dilaksanakan. Sementara kenyataannya di lapangan kita sudah mulai merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa semakin sedikit orang yang bisa membantu pelaksanaan fardu ain ini. Ya, sehingga di suatu kampung ketika tidak ada sama sekali, maka mereka itu wajib secara keseluruhan sampai ada minimal satu orang lah, ya, satu orang atau sejumlah orang yang kemudian mencukupi kebutuhan untuk menyelesaikan pembagian faraid di kampung tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami motivasi untuk kemudian mempelajari ilmu ini, karena ilmu ini disebut oleh Rasulullah sebagai nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Dan kitalah yang akan istilahnya itu melaksanakan fardu kifayah, ya, mengangkat dosa orang satu kampung ketika kita bisa melaksanakan pembagian faraid di tengah masyarakat. Nah, di samping itu juga kita akan berkontribusi besar, mendapatkan pahala yang besar, yaitu dengan apa? Dengan kita berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari perselisihan akibat pembagian harta waris, ya, seperti itu. Itu Pak Rahmat, jadi sampai ketemu Bapak Ibu nanti di training baik yang offline maupun di online. Silahkan diajak teman-teman atau saudara ataupun keluarga untuk kemudian kita pahamkan sama-sama terhadap ilmu yang akan pertama kali dicabut di akhir zaman ini. Baik, kami kembalikan ke Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konsultasi ini, tadi sudah saya sampaikan ada 3, termasuk Bapak Ibu bisa konsultasi bebas waktunya untuk alumni. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada juga ya permintaan, request, Pak saya memang kayaknya untuk belajar enggak lagi, tapi kalau ada masalah boleh enggak? Nah, kami telah membuka itu konsultasi private antara Kafah Waris Center dengan ahli waris. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Artinya apa? Bapak Ibu tentu kalau di umum mungkin karena ada kasus keluarga, kemudian nilai hartanya yang tidak mau disampaikan ini munculkan, maka untuk ini kami siap membantu dari Kafah Waris Center, diundang. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak berada di kota Medan dan sebenarnya maka kita bisa lakukan melalui Zoom. Dan ini kita akan buat akad khusus ya, akad profesional dan keluarga bahwa kami akan bantu untuk penyelesaiannya konsultasi secara private. Jadi ada 4 langkah konsultasi yang kami berikan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, itu lagi informasi di akhir, dan ada juga pertanyaan Bapak Ibu mungkin kalau mau offline, Pak gimana Pak, kapan ada di Bandung? Nah, kebetulan Pak Nasir, selamat Pak ya, kita sama-sama di Medan sebenarnya ya. Nah, bagaimana Pak, kapan ada di Makassar? Nah, Bapak Ibu, kami sebenarnya siap ya menunggu undangan Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ada acara Bapak Ibu di sana, baik itu dari perusahaan atau Bapak Ibu mau menjadi event organizer-nya atau menjadi pelaksananya, kami siap. Karena kami juga ingin membangun Kafah Waris Center ini sama seperti lembaga-lembaga lainnya sudah Bapak Ibu kita ketahui, contoh SQ dan lainnya. Nah, bagaimana kami juga siap kalau Bapak Ibu ingin diadakan offline di kota-kota lain. Namun saat ini offline tentunya ada di Kota Medan. Nah, itulah informasinya. Dan juga tambahan kalau Bapak Ibu ingin diadakan di kantor perusahaan, kami juga siap undang. Karena kami juga sudah mengisi ada di perusahaan telekomunikasi dan juga di perusahaan-perusahaan lainnya, itu bahkan ada yang online, bahkan juga ada yang offline, bahkan juga online gitu ya. Bisa Pak, bisa online seperti sekarang ini. Jadi kalau perusahaan itu ada 3 cabang, nah 3 cabangnya ikut langsung secara online.
Nah, ini kita buat khusus nanti akadnya. Barangkali itu saja informasi dari kami, Kafawari Center, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, dan terima kasih banyak kepada alumni yang masih ada, dan tentunya ini jadi ajang untuk mengasah, jadi mengulang, merefresh ya, luar biasa. Ketika Bapak Ibu bisa menjawab dengan cepat dan mudah, ya itulah artinya Bapak Ibu selamat sudah sukses belajarnya, dan insya Allah Bapak Ibu tinggal teruskan, ada kasus di luar, ayo kita tangkap ya, kita bantu. Nah, semangatnya udah semangat membantu, bermanfaat untuk banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik Bapak Ibu, itu saja. Sekali lagi kami berterima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan mohon kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wabillahi ilaik. taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Pak Safnil Gani ternyata hadir, masih Mas Ati, Mas Asa, Bapak Ibu semuanya izin, tidak seperti namanya kita izin plus ya, soal rekaman akan kami kirimkan bagi Bapak Ibu yang sudah absen tadi. Oke, belum absen. Oke, izin.